Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia setelah Komisi 11 DPR RI selesai menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 3 kandidat di Gedung Parlemen Senayan. Dalam paparannya, Thomas memperkenalkan 5 strategi yang dibungkus dalam istilah gerak. Strategi tersebut akan dijalankan dalam ruang lingkup independensi Bank Sentral sesuai dengan undang-undang. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia setelah Komisi 11 DPR RI selesai menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 3 kandidat di Gedung Parlemen Senayan Senin 26 Januari 2026. Selain Thomas, 2 kandidat lain yaitu Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Diki Kartikoyono dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro. Ketua Komisi 11 DPR Misbahkun mengatakan salah satu pertimbangan memilih Thomas Djiwandono ialah Thomas memiliki gagasan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahwa Bapak Thomas adalah figur yang bisa diterima oleh semua partai politik. Dan figur Bapak Thomas tadi juga menjelaskan dengan sangat bagus soal bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sehingga memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi itu seperti apa dan bagaimana membangun agile, katanya kelincahan dalam proses pengambilan keputusan ini. Dan menurut saya memang itu isu yang sedang kuat saat ini, bagaimana membangun sinergi yang saling menguatkan antara monetary policy dan fiscal policy. Dalam paparannya, Thomas memperkenalkan 5 strategi yang dibungkus dalam istilah gerak. Konsep ini meliputi strategi pada tata kelola, efektivitas kebijakan, akselerasi sinergi fiskal moneter dan sektor keuangan, serta keberlanjutan transformasi keuangan. Strategi tersebut akan dijalankan dalam ruang lingkup independensi Bank Sentral sesuai undang-undang. Saya merasa bahwa 5 hal ini bisa membangun atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tadi secara adaptif dan agile. Agile itu lincah lah mungkin istilahnya. Saya namakan strategi ini strategi gerak. Di sini juga tapi saya ingin menekankan bahwa tema-tema tersebut di dalam ruang lingkup di mana independensi Bank Sentral tetap dipertahankan, di mana BI tetap independen menjalankan kebijakannya, tetap prudent dan terukur dalam koridor mandatnya. Artinya sinergi dengan stakeholder lain, sinergi dengan fiskal, sinergi dengan OJK dan lembaga keuangan lainnya itu tidak mengurangi independensi Bank Indonesia. Bursa calon Deputi Gubernur BI dibuka setelah pengunduran diri Juda Agung sebagai Deputi Gubernur BI pada 13 Januari 2026. Surat pengunduran diri telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dengan tembusan kepada Ketua DPR dan Gubernur BI. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.